Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Purnawirawan TNI sekaligus Menko Marves, pernah menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan militer di posisi kementerian atau lembaga pemerintahan dengan dalih menciptakan lapangan kerja bagi perwira TNI. Hal itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara di salah satu acara di Jakarta. Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dari sejak saya Menko Polhukam, yaitu bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden. Itu sebenarnya akan banyak membantu, tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di Angkatan Darat. Banyak pihak menentang wacana Luhut untuk menerima militer di jabatan sipil karena kekhawatiran munculnya dui fungsi militer seperti yang terjadi di masa lalu. Salah satunya Robertus Robert, aktivis HAM yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta yang turut memprotes dan berorasi di aksi Kamisan tentang bahayanya tentara yang diberi jabatan sipil. Tak berselang lama, Robertus ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian karena menyanyikan lagu plesetan Mars Abri. Sementara protes tentang masuknya militer dan polisi di jabatan publik menguat, DPR telah bersidang selama 9 kali dalam kurun waktu 3 tahun 5 bulan membahas tentang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang pertama kali disahkan oleh Presiden SBY. Revisi ini diinisiasi oleh pemerintah sebagai usaha meningkatkan kualitas birokrasi dan layanan publik. Masalahnya, ada pasal yang dinilai problematik karena memperbolehkan militer dan polisi menempati jabatan ASN. Dalam pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri dengan rincian dan beberapa syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya, ASN juga diperbolehkan mengisi jabatan di lingkungan TNI dan Polri. Aturan ini pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mereka menyatakan aturan itu mengkhianati amanat reformasi 98 untuk menghapus dui fungsi ABRI era Orde Baru. Sementara pemerintah menegaskan pengisian jabatan ASN oleh TNI Polri tetap dilakukan secara terbatas dan selektif serta dilaksanakan berdasarkan permohonan penugasan dari instansi pusat. Jadi boleh TNI atau Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN ya dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing. Dan kemudian pada level tertentu, jadi nggak semua, jadi cuma hanya eselon 1 dan di pemerintah pusat, jadi nggak boleh di semua lingkungan, apalagi di pemerintah daerah. Informasi lainnya, Saudara, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Sejumlah bagian menimbulkan polemik, diantaranya prajurit TNI dan anggota Polri bisa mengisi jabatan sipil. Selanjutnya kami menanyakan pada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-undang ASN ini kemudian ditandatangani oleh Jokowi pada 31 Oktober 2023. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang ASN yang lebih dulu disahkan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menargetkan PP ini selesai pada 30 April 2024. Terlepas dari pro kontra aturan ini, mengapa dui fungsi militer begitu ditakutkan oleh banyak pihak? Dan bagaimana mulanya militer bisa mencampuri urusan politik hingga sipil? Masuknya orang-orang militer ke pemerintahan sipil tak lepas dari gagasan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Berawal dari maraknya gerakan separatisme, membuat Soekarno menyetujui Undang-Undang Darurat Perang yang diinisiasi oleh Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengesahan Undang-Undang Darurat Perang ini memberikan limpahan wewenang yang begitu besar kepada militer karena memungkinkan untuk mengeluarkan perintah atau peraturan dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. Pada pidato ulang tahun Akademi Militer Nasional 1958, Nasution menggaungkan istilah front lebar atau jalan tengah untuk menempatkan militer bukan hanya sebagai alat pertahanan keamanan negara, tapi juga berperan dalam kesejahteraan masyarakat, ekonomi, hingga politik. Meski baru disepakati bahwa militer boleh berperan di luar militer pada 1966, tapi di era Soekarno sendiri sudah ada beberapa petinggi militer yang berpolitik dan masuk ke pemerintahan, seperti Brigjen M. Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian Ringan, Brigjen Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina, Brigjen Ulung Sitepu sebagai Gubernur Sumatera Utara,
Dan Nasution sendiri yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, kemudian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara 1966 hingga 1972. Konsep Jalan Tengah Nasution menjadi pintu pembuka bagi militer untuk turut berkecimpung di kancah politik dan pemerintahan sipil. Di era kekuasaan Soeharto, pintu ini dibuka seluas-luasnya lewat Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara. Adanya legitimasi hukum ini membuat para petinggi militer berbondong-bondong menjabat sebagai bupati, gubernur, menteri, bahkan 3 wakil presiden di era Soeharto juga berasal dari militer. Sayangnya, campur tangan militer dalam kehidupan sipil atau yang kemudian dikenal sebagai dwi fungsi ABRI ini berujung pada penindasan bahkan kekerasan terhadap suara-suara kritis yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Soeharto pun menggunakan peran dwi fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Dwi fungsi ABRI era Soeharto kemudian luntur bersamaan dengan mundurnya sang jenderal dari kursi presiden. Di masa pemerintahan Gus Dur, dwi fungsi ABRI dihapuskan dan pemisahan Polri dan TNI dilakukan. Meski begitu, pensiunan atau mereka yang dipecat dari kemiliteran atau kepolisian tetap banyak yang berburu jabatan di pemerintahan hingga saat ini.